Ya moga-moga ini semua, katanya ada partai perubahan segala macam. Moga-moga moga-moga ini terwujud. Kita siap bantu. Ya. Umur saya udah hampir 80, tapi siap bantu. Ya. Allah Akbar. Dan yang kedua, tadi banyak yang menanyakan masalah makro. Saya coba ini, masalah makro ini masalah pertumbuhan ekonomi kita. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi hanya 5%, akan ditingkatkan menjadi 8%. Tapi kita lihat komposisi daripada anggota kabinet kita ini gemoy, gemuk-gemuk. Nah, kalau kita baca, kita belajar dulu waktu kuliah tentang teori organisasi, bahwa organisasi yang efisien itu yang kecil, langsing. Seperti juga pada waktu mungkin Pak Aris pernah baca bukunya si Wells ya, tentang General Electric. Bagaimana si Jack Welch ini membangun organisasi JE menjadi langsing, sehingga General Electric ini menjadi perusahaan yang paling maju, paling efisien dan maju di dunia. Tapi kita ini dengan gemoy seperti ini, apakah akan menjadi 8%? Ditambah lagi wapresnya yang apa kuku. Jadi saya sudah 80 ini agak pesimis, tapi mungkin ada komentar dari Pak Anies bagaimana kira-kira perkembangan ini. Yes, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena itu kalau di ISNA itu berarti awal 2000-an ya Pak ya? 2000-an. Saya kebetulan ikut aktif juga, jadi setiap hari di ISNA itu adalah pertemuan masyarakat Muslim se-Amerika Utara, Islamic Society of North America. Itu bertemunya di Chicago karena lokasinya di tengah, dan semua orang dari mana-mana itu berkumpul. Itu Bapak Ibu sekalian, ini saya cerita sedikit boleh ya? Ini cerita zaman di pengasingan dulu nih Bu Nita. Waktu kami di sana itu, kami itu kalau menjadwalkan pertemuan ISNA itu seluruh bangsa. Ya, Indonesia ada, Pakistan, India, Timur Tengah, semua bangsa. Kalau IMSA itu hanya Indonesia, Indonesian Muslim Student Association. Itu kita sudah menjadwalkan tuh berbulan-bulan sebelumnya. Karena pesan hotel, pesan tiket, pesan sewa mobil. Itu pertemuan di mana kita merasakan silaturahmi masif. Yang bertemu tuh puluhan ribu Bapak Ibu. Jadi itu kayak seperti umroh kecil di sana itu, seperti haji kecil. Di sini kan kita sebentar-sebentar ada maulud, sebentar-sebentar ada haul. Kan kita ketemu dengan jamaah begitu besar, bukan? Kalau tidak ada itu, maka kita yang masalah besar tuh pada saat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau tidak, nggak ada yang besar-besar itu. Nah, dengan ada acara-acara begitu kita kumpul. Nah, di sana itu modelnya begitu Bu. Ada setahun sekali, benar Pak ya? Dan itu dari mana-mana datang. Makanya tadi saya tanya beliau dari mana, dari Oklahoma. Itu berarti kalau naik mobil itu kira-kira 20 jam lebih untuk sampai lokasi, betul Pak ya? Itu Bapak 5 jam. Berapa? 5 jam. Jadi beliau ini Bapak sekalian datang di kegiatan, nah kami tersambungkan. Di Chicago ini unik Pak, kalau Idul Fitri kebetulan musimnya dingin. Idul Fitri, Idul Adha itu kan sholatnya di lapangan ya. Nah kalau saat di lapangan musimnya salju gimana Bapak Ibu? Drodok Bapak ya. Jadi sewa ruangan dalam ruangan. Saya mau cerita nih, betapa sewa satu tempat tapi kapasitasnya cuma 10.000. Yang mau sholat 60.000 orang. Akhirnya gimana? Gantian. Masuk dari utara 10.000, keluar dari selatan. Terus menentukannya gimana? Nah ini tiket parkir. Jadi kita semua yang mau ikut sholat itu beli tiket parkir online. Tiket parkirnya ada jamnya. Nah jam itu menentukan masuknya ikut sholat yang jam berapa? 6 kali shift sholatnya. 6 kali shift sholat.
sekali 10.000, 10.000, 10.000, dan itu gantian antri parkirnya itu. Karena musim dingin tempatnya di dalam stadion indoor. Terus sekalian, kita baru merasakan yang namanya ukhuwah Islamiyah di dalam masyarakat minoritas itu ketika kita berada di sana. Dan itu yang membuat kita bisa menghargai betapa pentingnya melindungi minoritas. Cuman waktu itu minoritasnya Islam karena berada di Amerika. Karena itulah kenapa kita harus bersikap adil berapapun besarnya ukuran. Kalau tidak bersikap adil, nggak bisa itu kita dapat tempat seperti itu. Betul tidak, Pak? Jadi ini pengalaman yang kita alami. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan Pak Ismail tadi soal bagaimana kita kabinet yang jumlahnya besar. Jadi begini, Pak, kalau saya menangkapnya sebenarnya ukurannya nampaknya tidak berubah, tapi portofolionya dikecilkan, Pak. Jadi kalau lihat Kementerian Pendidikan misalnya dibelah dua menjadi Kementerian Pendidikan, lalu Kementerian Pendidikan Dasar, lalu ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Orang di dalamnya nggak nambah, tapi portofolio per menterinya dikecilin. Hanya urusan kebudayaan, hanya urusan pendidikan dasar dan menengah, hanya urusan pendidikan tinggi, hanya urusan birokrasi. Sehingga yang sebenarnya yang menjadi lebih besar tanggung jawabnya siapa? Yang menjadi koordinasi itu menjadi lebih rumit. Kalau dulu mengendalikan 30 orang, kalau sekarang mungkin mengendalikannya 50 orang. Tetapi secara ukuran sendiri belum terlihat ada pembesaran. Nah, apakah ini baik atau tidak baik? Nah, ini harus ditunggu, Pak. Harus ditunggu pada apa? Pada level eksekusi. Apabila Kementerian Kebudayaan sekarang khusus ditangani satu orang dan ternyata menghasilkan program-program kebudayaan yang lebih terkonsentrasi, berarti hasilnya menjadi baik. Pendidikan dasar dan menengah diurus satu orang dan kemudian ternyata itu munculkan, itu masih menjadi lebih baik. Kemudian pendidikan tinggi khusus satu menteri. Jadi secara desain itu bisa pro kon, Pak. Bisa pro kon. Tetapi nanti penilaiannya apa? Sesudah eksekusi. Jadi kita give them benefit of the doubt, Pak, hari ini. Bagaimana kita beri ruang, apa benefit itu husnudzon dulu kita. Husnudzon dulu kita, berikan ruang. Seperti apa? Nanti dalam perjalanan besok. Tapi yang tadi Bapak sampaikan tentang organisasi yang slip untuk korporasi, saya rasa itu tepat, Pak. Untuk korporasi, yang penting adalah efektivitas, efisiensi. Efektivitas, efisiensi. Kalau untuk di pemerintahan, yang penting adalah seluruh perencanaan tereksekusi. Dan dalam pemerintahan tidak ada untung dan rugi. Kalau korporasi ada untung dan pemerintah tidak untung dan rugi. Pemerintah itu menghitungnya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dan itu kemudian terkait dengan urusan ini. Makanya mungkin, Pak, di dalam jangka panjang kita melihat urusan yang dikelola pemerintah makin hari makin kecil. Secara relatif swasta yang makin besar. Sehingga ke depan ukuran pemerintah akan makin kecil. Bukan berarti portofolionya makin kecil, tapi urusannya makin kecil ukuran pemerintahnya. Jadi itu tren ke depannya. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang dibuat portofolio tiap orang lebih sedikit, maka bisa ditangani lebih baik. Mudah-mudahan. Kita tunggu aja dulu, Pak. Kita tunggu ya, gitu, Pak ya. Masya Allah ya Pak Anies ya, ini luar biasa. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir dari chef yang ini.